kekayaan yang melimpah ruah. Tak seorang pun yang berani menentang raja yang berbadan manusia dan berkepala harimau, sehingga akulah satu-satunya orang yang berkesempatan melamar Dewi Sanggalaangit. Wah, pertempuran besar-besaran tidak bisa dihindari. Dia dengan izin Sang Maha Kuasa menyatulah kalian. Karena kesenian itu berkembang besar di daerah Ponorogo, maka reog ini disebut reog Ponorogo. Rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke dunia maya, hati-hati diculik uto ijo. Mari dengarkan cerita saya, legenda reog Ponorogo. Cerita ini tentu tak asing lagi bagi kita. Berasal dari daerah Kediri, Provinsi Jawa Timur. Bersama saya, Radi Ahmad Maulana. Selamat mendengarkan. Singo Barong, Raja Kerajaan Bandarangin, memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Selain itu, ia sakti mandraguna. Namun, sewenang-wenang dalam memegang pemerintahan. Tak seorang pun yang berani menentang raja yang berbadan manusia dan berkepala harimau itu. Suatu ketika, Patih Inderkila dipanggilnya menghadap. Patih, kekurangan yang kumiliki saat ini adalah belum adanya permaisuri, kata Singo Barong. Baginda, hamba dengar kabar kecantikan Dewi Sanggalaangit dari kerajaan Kediri. Kata orang, kecantikannya tidak tertandingi. Kata Inderkila. Singo Barong menggeram lega. Aku tugaskan kau harus pergi ke kerajaan Kediri. Tujuannya melamar Dewi Sanggalaangit untuk aku. Daulat Baginda, hamba berangkat hari ini juga. Inderkila menyanggupi. Setelah perjalanan beberapa hari, sampailah Inderkila di kerajaan Kediri. Akan tetapi, ternyata banyak orang yang datang dengan tujuan yang sama, yaitu melamar Dewi Sanggalaangit. Mereka itu para pangeran, pembesar kerajaan, bahkan raja dari kerajaan sekitarnya. Tentu saja mereka harus saling bersaing. Dewi Sanggalaangit bertindak bijaksana. Ia tak mau memilih secara sepihak, sebab bisa mengecewakan pihak yang ditolak. Saya punya beberapa saran bagi siapapun yang ingin meminang saya, kata Dewi Sanggalaangit. Pertama, lamar harus menyediakan 40 kuda kembar yang hias. Kedua, harus menciptakan sebuah kesenian baru. Ketiga, harus menyelenggarakan upacara perkawinan meriah yang bakal dikenal orang sepanjang masa. Keempat, harus menyerahkan seekor hewan berkepala dua. Satu persatu, para pelamar menyatakan pengunduran dirinya, sebab syarat-syarat itu memang amat berat. Begitu berat syarat yang harus dipenuhi, sehingga yang tetap bertahan untuk melamar tinggal 2 orang, yaitu Inderkila dari kerajaan Bandarangin dan Bujang Ganong dari kerajaan Daha. Keduanya sama-sama patih
dan melamar untuk junjungannya masing-masing. Singo Barong menggeram tatkala mendengar banyaknya syarat yang dilaporkan Inderkila. Namun tekadnya sudah bulat, apapun syaratnya ia harus mempersunting Dewi Sanggalangit. Mulai saat ini siapkan seluruh syaratnya, penting! Teriak Singo Barong memerintah. Titah Baginda, hamba laksanakan, ujar Inderkila menyahut. Meskipun sudah berusaha keras, namun syarat-syarat itu amat berat untuk dipenuhi. Padahal jika kita terlambat, bisa-bisa keluar kerajaan Daha, karena siapa tahu orang-orang Daha sudah lebih banyak mengumpulkan syarat-syaratnya, ujar Singo Barong. Benar, tapi sekarang jalan keluar apa yang hendak Baginda tempuh? Kita serang kerajaan Daha. Jika kerajaan Daha runtuh, kita memperoleh daerah jajahan yang luas dan subur. Juga akan memperoleh rampasan perang, termasuk seluruh syarat lamaran yang sudah terkumpul di sana. Sehingga akulah satu-satunya orang yang berkesempatan melamar Dewi Sanggalangit. Ibarat sekali mendayung, 2-3 pulau terlampau. Hebat sekali ide Baginda, puji Inderkila. Singo Barong mengerahkan seluruh prajuritnya. Pertempuran besar-besaran tidak bisa dihindari. Serbuan prajurit Bandarangin disambut gagah berani oleh prajurit Daha. Korban banyak berjatuhan di kedua belah pihak. Inderkila mendapat lawan tangguh, yakni Bujang Gano. Bahkan Singo Barong dihajar habis-habisan oleh Kelana Sewandana. Serbuan prajurit Bandarangin bisa dipatahkan. Singo Barong melarikan diri dengan badan yang lemah sekali. Tanpa sadar, Singo Barong tertidur pulas. Seekor burung merak hinggap di tengkuk sang raja. Merak itu bernama Semara Tantra. Saat itulah Kelana Sewandana tiba menemukan Singo Barong. Rupanya raja kerajaan Daha itu terus memburu lawannya untuk menumpas keserakahannya. Astaga! Seru Kelana Sewandana melihat raja berkepala harimau tengah dihinggapi merak Semara Tantra. Dengan segenap ilmu kesaktian yang dimiliki, ia menjatuhkan kutukan. Dengan seizin Sang Maha Kuasa, menyatulah kalian. Sebuah keanehan pun terjadi. Merak Semara Tantra lengket di tengkuk Singo Barong. Jadilah Singo Barong tak ubahnya hewan berkepala dua. Satu berupa kepala harimau, satunya lagi kepala merak. Keberuntungan Kelana Sewandana datang tak terduga. Sebab satu-satunya syarat yang belum ia dapatkan adalah hewan berkepala dua. Dan kini ada di hadapannya. Raja Singo Barong yang ilmu kesaktiannya sudah punah akhirnya dibawa untuk melengkapi syarat lamaran. Dengan lengkapnya seluruh persyaratan, maka Dewi Sanggalangit menerima lamaran Kelana Sewandana. Saat itulah dipergelarkan sebuah kesenian baru ciptaan Kelana Sewandana yang diberi nama Reog. Karena kesenian itu berkembang besar di daerah Ponorogo, maka reog ini disebut Reog Ponorogo. Keinginan Dewi Sanggalangit agar kemeriahan perkawinannya dikenang sepanjang masa terkabul. Buktinya, hingga kini kesenian reog masih sering ditampilkan.
Perlengkapannya pun meniru saat pertama dipagelarkan. Meskipun kini hanya terbatas lambang. Misalnya, para penari kuda lumping berpakaian seragam, melambangkan 40 kuda kembar berhias. Seorang pemain berdandan raja dengan topeng merah adalah lambang raja Kelana Sewandana. Dua orang pemain yang sering disebut Pentul dan Tembem melambangkan Patih Inderkila dan Patih Bujanggana. Seorang pemain putri cantik yang sering diusung di atas kepala reog melambangkan Dewi Sanggalangit. Bagian terpenting dari kesenian reog adalah barongan, yaitu sebuah kepala harimau yang di atasnya berenger burung merak dengan bulu ekor mekar indah. Itu lambang kepala Raja Singo Barong dan merak suara tantra yang lengket jadi satu. Nama barongan pun diambil dari nama Singo Barango. Demikianlah cerita yang bisa saya sampaikan. Adapun hikmah di balik cerita ialah agar kita menjauhi sikap serakah. Ramene, kedupla, bunyi gendang. Ada juga suara gamelan, nengon, ada di tengah lapangan. Terima kasih untuk seluruh perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.